Jamaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Riyadhus Shalihin, kita masih ada di bab yang ketiga, bab sabar. Kisah tentang raja paranormal, pendeta, dan seorang pemuda yang terjadi jauh sebelum masa Rasulullah Muhammad SAW. Keempat pelaku utama itu tidak satupun oleh Rasul disebut namanya. Si raja namanya siapa, paranormal atau penyihir, tiada lain, penasehat raja namanya siapa, pendetanya atau rahib namanya siapa, si pemuda yang oleh penyihir, oleh paranormal semula diplot untuk jadi penerusnya, yang ternyata kehendak Allah di tengah jalan dia ketemu dengan pendeta atau rahib yang ternyata dua ajaran ini, ajaran paranormal pendeta dan ajaran pendeta paranormal dan pendeta, si pemuda ini alias Gulam, dia betul-betul tidak tahu siapa yang ajarannya benar, siapa yang salah. Kisah yang sudah kita lewati, suatu saat ada binatang buas yang menghalangi langkah masyarakat dalam beraktivitas. Oleh si pemuda, adanya binatang buas ini dijadikan kesempatan untuk mengetahui antara pendeta dan paranormal, ajaran siapa yang benar, siapa yang salah. Lantas si pemuda Gulam itu pun dia bertawassul, ya Allah, dalam pandanganmu, jika ajaran pendeta ini benar, ajaran paranormal salah, aku mohon bunuhlah binatang buas ini. Dia lempar dengan batu. Kalau ternyata dalam pandangan Allah ajaran paranormal yang benar, boleh jadi binatang buas itu, satu riwayat menyebutkan harimau, disambit dengan batu nggak akan mati. Ternyata ketika si anak muda itu menyambit dengan sebelumnya berkata, ya Allah, jika ajaran pendeta ini benar, ajaran paranormal salah, maka bunuhlah harimau ini dengan sambitan ini. Dia sambit, dia timpuk harimau itu dengan batu yang tidak terlalu besar. Ternyata harimau itu pun selanjutnya mati. Dari situ si pendeta yakin, si anak muda ini yakin bahwa ajaran pendeta itulah yang benar. Jemaah dan Allah wa iyyakum ajma'in. Selanjutnya masyarakat heboh melihat seorang anak muda cuma dengan satu batu kecil bisa membunuh binatang buas yang besar. Mulut masyarakat nggak bisa dicegah untuk menyanjung si anak muda ini. Sanjungan itu semakin meluas, termasuk sang pendeta akhirnya mendengar keistimewaan muridnya ini, si anak muda. Ketika si anak muda pulang dari membunuh binatang itu, dia mampir ke rumah pendeta.
Dia kisahkan apa yang terjadi di tengah jalan tadi. Demi mengetahui ajaran siapa yang benar, dia berkata, Allahumma in kana amrul rahibi ahabbu ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabbah. Lalu sang pendeta, sang guru berkata, bunayya antal yauma afdalu minni. Wahai anandaku, saat ini kamu sudah punya keistimewaan yang bahkan melebihi keistimewaan yang Allah berikan kepadaku. Qad balagha min amrika ma'ara. Sanjungan masyarakat untukmu sudah sampai kepadaku. Wa innaka satubtala, dan ingat suatu saat nanti kamu pasti akan mendapatkan ujian besar. Kamu pasti akan menghadapi ujian-ujian. Faidabtulita, jika nanti kamu menghadapi ujian-ujian itu, fala tadul aliyah, jangan kamu sebut-sebut aku. Ini pertemuan sebelumnya kita sampai di sini. Jika nanti kamu menghadapi ujian-ujian berat itu, ujian yang bahkan mengancam jiwamu, jangan kamu sebut-sebut namaku. Kalimat sang pendeta ini, kalau kita pelajari ucapan pendeta ini, boleh jadi kita menyimpulkan ternyata si pendeta takut juga. Jangan-jangan si pendeta keimanannya tidak teguh. Kalau nanti pada saatnya kamu mendapat ujian yang resikonya nyawa, jangan kamu sebut-sebut namaku. Semula saya pun berkesimpulan seperti itu. Ternyata si pendeta ini imannya nggak teguh. Tapi ketika kita ikuti kisah selanjutnya, kesimpulan bahwa si pendeta ini imannya tidak teguh karena omongannya itu kesimpulan yang salah. Jadi ternyata sang pendeta, si anak muda punya keimanan yang teguh. Bahkan si tukang sihir raja pada akhirnya nanti dapat hidayah Allah, imannya pun teguh. Nanti kita akan tahu kenapa hadis ini oleh Imam Nawawi dimasukkan di bab sabar. Tiada lain karena kesabaran sang pendeta, kesabaran si tukang sihir begitu dapat hidayah, dan kesabaran si anak muda itu kesabaran yang istimewa, sabrun jamil, kesabaran yang patut untuk diteladani. Keistimewaan si anak muda tadi, wa kanal gulamu yabri'ul akmah, Allah beri kemampuan menyembuhkan orang yang buta tunanetra sejak lahir. Itu diantaranya. Dan ini sama dengan mukjizat Nabi Isa, menyembuhkan orang yang sejak lahir sudah tunanetra. Walaupun Nabi kita juga Allah berikan izin untuk bisa. Ada sahabat yang tunanetra minta didoakan pada Rasul agar sembuh. Rasul bilang, boleh jadi kondisimu seperti ini lebih baik, tapi aku ingin bisa melihat ya Rasul. Oleh Rasul didoakan, dipegang, langsung bisa melihat. Itu tentu di samping mukjizat juga karena keyakinannya yang memang sudah hakul yakin bahwa Allah Maha Kuasa. Kita yakin Allah Maha Kuasa, tapi level keyakinan kita boleh jadi sekedar ilmu yakin. Sekedar ilmu yakin.
secara ilmu kita yakin Allah bisa menyembuhkan, Allah bisa mengembalikan yang nggak punya mata tiba-tiba bisa punya mata. Secara ilmu kita yakin itu, tapi kita belum pernah menyaksikan langsung orang yang nggak punya bola mata tiba-tiba bisa melihat ketika didoakan. Kalau kita menyaksikan langsung, boleh jadi keyakinan kita naik dari semula ilmu yakin menjadi ainul yakin. Jadi si anak muda ini oleh Allah dianugerahi kemampuan menyembuhkan orang yang tunanetra sejak lahir, al-akmah. Enggak cuma itu, wal abrasa. Allah berikan kemampuan si anak muda ini untuk bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta. Bahkan wa yudawin nasa min sa'il adwa. Masyarakat sakit apapun oleh si anak muda ini diobati, didoain sembuh. Keistimewaan yang dimiliki anak muda ini, fajami ajali sunnil maliki karena qad amiya, penasehat raja, tukang sihir yang saat itu sudah tua dan sudah tunanetra, dengar keistimewaan si anak muda ini. Fa'atahu, maka si penasihat raja atau teman duduk raja ini, asisten pribadi raja ini mendatangi si anak muda itu bihadaya kasiratin, dengan membawa banyak hadiah-hadiah. Ketika sudah berhadapan dengan si anak muda, faqala, ajudan raja ini berkata, mahahuna laka ajma'u, semua yang ada di hadapanmu ini semuanya untukmu, hadiah untukmu. Dengan catatan, in anta syafaitani, kamu bisa menyembuhkan sakitku. Semua yang aku bawa ini untukmu, asalkan kamu bisa menyembuhkan sakitku, menyembuhkan tunanetraku. Ini omongan si penasihat raja, sang tukang sihir, kepada si anak muda itu. Jawaban si anak muda menggambarkan bahwa akidahnya kuat. Secara ilmu akidahnya pun benar. Jadi penasihat raja datang membawa hadiah banyak, wahai anak muda, semua ini hadiah aku berikan untukmu jika kamu bisa menyembuhkan aku. Andaikan kita jadi orang yang suka ngobatin, datang orang bawa hadiah miliaran, dia ngomong, ini aku kasih kamu 10 miliar kalau kamu bisa menyembuhkan aku. Kira-kira jawaban kita gimana? Boleh jadi baik-baik, aku akan usahakan semaksimal mungkin. Jawaban seperti itu tidak mencerminkan ilmu akidah yang matang. Si anak muda ini jawabannya menggambarkan dia punya ilmu akidah yang lurus dan matang. Faqala, dia menjawab, inni la asfi ahadan, innama yasfiyallahu ta'ala. Aku tidak bisa menyembuhkan siapapun. Yang bisa menyembuhkan cuma Allah. Siapapun kita mau doain, atau kita sudah dikenal sebagai orang yang selama ini doa kita bisa menjadi wasilah seseorang sembuh, bisa menjadi wasilah orang dagang laris misal. Ketika orang datang, kalau kita ngomong, tenang aja, siapapun yang datang ke saya doain pasti. Ini dukun ini. Kalau seperti itu jawabannya, itu dukun. Kita yang datang otomatis kena resiko yang disampaikan oleh Nabi. Barang siapa mendatangi dukun, dia percayai omongannya, dia yakini omongannya, amal ibadahnya 40 hari ditolak oleh Allah.
dia bukan dukun, ketika jawabannya saya akan usahakan sebaik-baiknya, saya cuma berdoa saja memohon pada Allah, tetap Allah yang menentukan. Nah, ini kalimat bukan dukun. Kita harus bisa bedain. Jadi si anak muda ini ketika dibawain hadiah banyak oleh ajudan raja yang sudah tunanetra, si ajudan itu ngomong, jika kamu bisa menyembuhkan aku, semua hadiah ini untukmu. Si anak muda jawabannya, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun, yang menyembuhkan cuma Allah. Ini jelas ini, si anak muda ini akidahnya mantap. Setelah mendapat pendidikan dari sang pendeta Ar-Rahib. Akidah para nabi, para ulama salafus saleh ya seperti ini. Di Al-Quran Asy-Syu'ara ayat 80, Nabi Ibrahim menegaskan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang bisa menyembuhkan, bukan yang lain. Bahwa kadang Allah menyembuhkan seseorang melalui wasilah, umumnya seperti itu. Tapi juga tidak salah ketika ada seseorang tanpa wasilah oleh Allah disembuhkan. Walaupun itu jarang. Demikian juga Allah berikan rezeki melalui wasilah. Wasilahnya kita kerja, kita usaha atau apa. Tapi andai kan ada yang oleh Allah dikasih rezeki tanpa wasilah, itu hak Allah. Kasih rezeki tanpa wasilah, itu hak Allah. Dan itu bukan sesuatu yang tidak ada. Banyak kisah-kisah seseorang yang normalnya rezekinya cuma berapa karena kerjanya cuma gulung, tiba-tiba dapat batu mulia yang nilainya miliaran. Itu kehendak Allah. Seseorang yang sakit, dokter udah angkat tangan, suatu saat Allah berikan ilham kepadanya untuk melakukan sesuatu, ketika dia lakukan sembuh. Dan akidah kita sejalan dengan akidah si anak muda ini, bahwa tidak satupun manusia yang bisa menyembuhkan orang sakit. Tidak satupun dokter sepakar apapun, sehebat apapun yang bisa menyembuhkan orang sakit. Kalau ada dokter muslim kok dia ngomong tenang aja, kalau aku yang nangani pasti sembuh. Ini bukan dokter muslim ini. Boleh jadi muslim tapi dia akidahnya belum benar. Dokter muslim harus semuanya dikaitkan dengan Allah. Aku cuma berusaha sebaik-baiknya, sembuh tidaknya tetap Allah. Yang penting optimis, ketika kamu yakin Allah akan sembuhkan, insya Allah akan sembuh. Itu pula yang selanjutnya menjadi doa dalam Islam, doa kesembuhan yang diajarkan Rasul. Doa itu doa yang mengandung unsur pelajaran akidah. Ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'awwidu ba'du ahlihi. Kata Siti Aisyah, pernah suatu saat Nabi membesuk anggota keluarganya yang sedang sakit. Yamsahu biyadihi al-yumna, lalu anggota keluarga yang sakit itu bagian sakitnya dipegang dengan tangan kanan. Ini adab besuk orang sakit nih. Yang kita besuk mungkin sakit lambung, kita pegang dengan tangan kita, tangan kanan kita. Wa yaqulu, Nabi membaca, Allahumma rabban nas adhibil ba's isfihi wa antas syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini adab besuk yang dipraktekkan Rasul. Kita berbincang dengan yang sakit, kita tanya yang sakit bagian mana. Kalau seluruh tubuhnya sakit,
silakan pegang dada atau pegang mana. Kalau yang sakit mungkin kesleo atau apa, pegang bagian yang sakit, kita pegang dengan tangan kanan sambil baca doa Allahumma rabban nas al-ibil ba's isfi'i wa antas syafi la shifaa'a illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqama. Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari 5743, Imam Muslim 5836 dan Imam An-Nasai. Jadi ketika penasehat raja datang kepada si pemuda minta diobati, dibawakan hadiah berlimpah, si anak muda itu enggak terpikat dengan hadiahnya. Dia lebih terpikat dengan misi dakwahnya. Karena semangat dakwahnya sudah melekat, jawaban dia, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun, sakit apapun, yang bisa menyembuhkan cuma Allah. Lalu si anak muda melanjutkan, fa in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasafaka. Jika engkau mau beriman kepada Allah, ini misi dakwahnya nih. Jika engkau mau beriman kepada Allah, aku akan doakan kepada Allah agar engkau disembuhkan. Ini semestinya kita timbul pertanyaan di sini. Apakah kita sebagai dokter muslim ketika akan mengobati pasien, pasien itu harus seiman dengan kita? Ini anak muda ini tahu pasiennya non muslim. Pasiennya tukang sihir, minta diobati. Si anak muda ngomong, kalau kamu mau beriman pada Allah, aku akan doakan, dan insya Allah Allah akan sembuhkan engkau. Apakah dalam praktek pengobatan harus seiman antara yang obati dengan yang diobati? Kira-kira harus seiman atau tidak? Kita dokter terkenal, siapapun berobat ke sini harus masuk Islam. Bijaksana atau tidak itu? Ini Rasul yang misahin si anak muda itu ketika dia mengobati, kalau kamu mau beriman, aku doakan pada Allah supaya kamu disembuhkan. Artinya kalau enggak, aku enggak doain. Dalam hal ini kita harus lebih mencontoh bagaimana sahabat-sahabat Nabi dan Rasulullah sendiri. Rasulullah ketika membesuk orang Yahudi yang sakit, padahal si Yahudi itu sehari-hari menyakiti beliau, beliau besuk, beliau nggak suruh si Yahudi masuk Islam. Beliau cuma besuk dengan aura wajah yang penuh senyum. Si Yahudi yang semula ketakutan, Rasul bicara familiar banget sehingga rasa takutnya hilang, justru optimisme yang muncul, Allah berikan kesembuhan. Atau ada kisah lain sahabat Nabi yang waktu itu dalam misi dakwah, hadisnya sahih. Beberapa kelompok sahabat Nabi, an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, intolaqa nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi safratin safaruha. Ada sekelompok sahabat Nabi, nafar itu hitungan 3 sampai 9, bisa 5, 6, 7, 8, itu disebut nafar. Ada beberapa orang sahabat Nabi melakukan perjalanan hatta nazalu hayyin min ahya'il Arab. Ketika sampai di satu kabilah Arab, mereka kelaparan. Fastadofuhum, mereka datang untuk bertamu. Kalau diterima sebagai tamu, tuan rumah wajib ngasih jamuan. Jadi siapapun yang datang bertamu ke kita dan kita terima sebagai tamu, kita wajib ngasih jamuan. Tuan rumah wajib memuliakan tamunya. Lain kalau tamu itu tidak diundang, atau dia ngabari, kita tolak, jangan sekarang, saya nggak bisa, kok tetap maksa datang, ini kita nggak wajib. Nah ini sahabat Nabi
karena kehabisan bekal datang ke satu kabilah Arab minta diterima sebagai tamu. Fa'abau ayyudayifuhum. Ternyata si kabilah Arab itu menolak, nggak mau menerima sahabat-sahabat Nabi ini sebagai tamu. Ini kabilah kafir, ini belum muslim. Kebetulan farudigo sayyidu dalikal hayyi, pimpinan kabilah itu disengat kalajengking atau ular berbisa. Fasa'alahu bikulli syai'in la yanfa'u syai'un. Mereka berusaha untuk menyembuhkan pimpinannya yang disengat ular berbisa itu, tapi nggak ada manfaatnya, nggak sembuh-sembuh, makin parah. Faqala ba'duhum, akhirnya ada di antara anggota kabilah itu yang berkata, lau ataitum haula'ir rahta alladziina nazalu, kenapa kita nggak datang ke orang-orang yang baru datang itu? Barangkali ada di antara mereka yang bisa mengobati. Fa'atauhum, lalu mereka datang ke beberapa orang sahabat Nabi ini. Faqalu, mereka berkata, ya ayyuhal rahta, wahai orang-orang, anna sayyidana ruziqo, pimpinan kami digigit ular berbisa, kena racun ular. Wasa'ayna lahu bikulli syai'in la yanfa'uhu, kami sudah berusaha mengobati tapi nggak ada manfaatnya. Fahal inda ahadim minkum min syai'in, ada nggak di antara kalian yang bisa mengobati? Karena tadi sahabat Nabi minta dijadikan tamu ditolak, sekarang kok mereka diminta untuk mengobati. Faqala ba'duhum, sahabat Nabi menjawab, na'am, iya. Wallahi, demi Allah, inilah arti, aku bisa mengobati. Walakin, tetapi, wallahi demi Allah, laqad istadafnakum, tadi aku datang ke sini, aku minta diterima sebagai tamu. Falam tudayyifuna, kalian menolak. Fama ana biraqin lakum, aku nggak mau ngobati pimpinan kalian, hatta taj'alu lana ju'lan, sampai kamu mau membayarnya, sampai kamu bersedia untuk membayarnya. Ini hadis sahih. Sahabat Nabi ngobati orang lain itu non muslim, orang Arab, Quraisy. Aku nggak mau ngobati kecuali kalian mau membayar. Akhirnya fasalahuhum ala qati'in minal ghamam. Mereka janji kalau nanti sembuh akan dikasih sejumlah kambing, sekumpulan kambing. Fantalaqa yakfilu alaihi. Lalu salah satu dari rombongan sahabat Nabi ini berangkat ke sana. Wa yaqra'ul hamdulillahi rabbil alamin. Ketika dia ngobati, dia cuma baca surah Al-Fatihah. Ini pertama kali sejarah awal Al-Fatihah dijadikan bacaan untuk ngobati. Dan ini bukan dari Rasul, ini ide pribadi sahabat Nabi ini. Dia baca Al-Fatihah. Nggak dijelaskan di hadisnya apakah Al-Fatihah itu dibaca terus ditiupkan atau dibaca di air minum terus diminumkan atau bagaimana. Dia baca Al-Fatihah, faka'annama nusita min iqalin. Begitu dibacain Al-Fatihah, besar kemungkinan dalam syarah hadis melalui yang beda air, dibaca Al-Fatihah, dia suruh minum. Pimpinan kepala suku yang tadi kena sengat ular bisa, dia sadar. Dia sadar seolah-olah lepas dari ikatan. Fantolakok, dia bangun, yamsi, dia berjalan. Wama bihi qalabatun. Ketika dia berjalan, nggak ada penyakit yang tadi dia rasa. Sembuh, benar-benar sembuh. Cuma dibacain Al-Fatihah. Yakin sahabat yang baca ini, yakinnya keimanannya mantap, sehingga cuma dengan Al-Fatihah
racun bisa ular sembuh. Qala fa'awfuhum ju'lahum alladhi salahuhum alaih. Mereka jujur sesuai perjanjian. Sekelompok kambing, sekumpulan kambing diberikan sebagai upahnya. Ngobatin, baca Al-Fatihah, transaksi dapat upah. Begitu sudah dapat upah, faqala ba'dhum aqsimu. Sahabat Nabi ini ngomong, udah bagi-bagiin. Kita udah keburu lapar nih, sembelih. Faqala alladhi raqa. Sahabat yang ngobatin justru berkata, "La, jangan. La taf'alu, jangan kamu lakukan hatta na'tin Nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhkura lahu alladhi kana." Sebelum kita datang pada Nabi, kita tanya apa hukumnya ini. Dapat upah baca Al-Fatihah, ngobatin orang. Apa hukumnya upah ini? Upah setelah kita membacakan Al-Qur'an pada seseorang untuk pengobatan. Karena memang dia yang mengobati, dia lebih berhak, dia ngomong seperti itu, diturut. Fanandura, kita tunggu. Mayak muruna, apa perintah Nabi terhadap kambing-kambing ini? Faqadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fadakarulah. Mereka menghadap Rasul, mereka ceritakan semuanya. Ketika mendapati cerita itu, faqala, Rasul bertanya, "Fama yadrika annaha ruqyatun?" Kok kamu bisa tahu kalau Al-Fatihah itu bisa untuk bacaan ruqyah? Nah ini selanjutnya oleh ulama kita dipakai acara apapun diawali Al-Fatihah. Mau ngaji Al-Fatihah, mau apa Al-Fatihah. Kalau orang lain kan bilang bid'ah, nggak ada Rasul ngajarin Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Ini dalilnya nih. Ini hadis riwayat Imam Bukhari 2276. Sahabat Nabi membaca Al-Fatihah ketika mau mengobati orang, padahal Rasul tidak pernah memberitahukan sebelumnya bahwa Al-Fatihah bisa untuk bacaan ruqyah, untuk bacaan suwuk pengobatan. Jadi Rasul tanya, kok kamu tahu Al-Fatihah untuk pengobatan? Itu pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Summa qala, lalu Rasul melanjutkan, qad asabtum, kalian sudah melakukan sesuatu yang benar. Aksimu, bagi-bagiin itu kambing. Wadribu lima'akum sahman, jangan lupa satu bagian untukku. Artinya kambing itu hukumnya halal apa haram? Halal 100%. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul saat itu beliau tersenyum. Tersenyum boleh jadi makna senyum itu ternyata umatku cerdas. Aku belum ajarkan Al-Fatihah bisa buat pengobatan, dia pakai Al-Fatihah. Kalau kita lihat makna Al-Fatihah nggak ada yang konotasinya untuk pengobatan, tapi ternyata memang betul. Akhirnya si tukang sihir raja, penasihat raja, fa'amana billah, dia pun mau beriman pada Allah, dia masuk Islam. Fasafahullahu ta'ala, diobati oleh si anak muda, Allah berikan kesembuhan. Sampai sini cerita kita, masih panjang ceritanya. Kita belum sampai pada peristiwa-peristiwa yang di situ mengandung makna kesabaran yang sangat tinggi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'rifu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.